Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sehat semangat untuk kita semua. Selamat datang di KPLIT Cafe Literasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lombok Barat, tempat para pegiat literasi baik itu birokrasi, akademisi, praktisi, siapapun juga untuk berdiskusi, menelaah, membedah segala sesuatu persoalan masalah untuk dicarikan solusinya. Hadir di sini ya narasumber kita dari akademisi ya, program studi politik ya, Universitas Islam Negeri Mataram ya, tidak asing lagi Mas Dedi ya, luar biasa ya. Silakan kepada yang pertama Pak Kabid dan Pak Hamdi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KPLIT. Luar biasa nih Pak Kadis ini buat kafe literasi yang ini adalah ruang-ruang di mana kita bertemu dalam satu titik untuk memberikan sumbangsi yang terbaik untuk daerah kita Lombok Barat. Dan terima kasih kepada teman-teman dari PMII, kemudian dari teman-teman teman ngopi, terus dari ini atas nama BKPRMI, atas nama apa KNBI, MWC atau apa itu satu. Luar biasa. Beliau yang paling banyak jabatannya di sini. Baik, teman-teman, kita akan berdiskusi pada sore hari ini terkait dengan PAW yang termaktub dalam Pergub 20 2021, di mana dari hasil analisa kita ada problem nih terkait dengan PAW. Di tempat kopi itu prinsipnya adalah persaudaraan, kesetaraan, kebebasan. Jadi mau kabit, mau ustadz, mau tuan guru sama, narasumber namanya. Jadi boleh dibantah, boleh diberikan masukan, bahkan di debat juga boleh. Jadi harus setara. Jangan gara-gara Pak Kadis ada di samping kemudian ada undang-undang, itu tidak ada dalam prinsip tukang ngopi harus setara. Jadi mau bersuara keras silakan, asal jangan membuat kerusakan. Mungkin itu. Kita mulai dulu dari Mas Agus, ini provokatornya. Nanti dari beliau kita kasih waktu 5 menit. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hormati yang sama-sama kita hormati, cintai dan banggakan kita semua yang ada di ruangan ini. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin disclaimernya pertama, saya duduknya paling atas, meskipun nanti sama kita punya pendapat, tapi pendapatnya yang beda. Hampir Pak Kadis, tapi jadi memang terkait dengan PAW ini kan bom waktu nih Pak Host, Pak Kadis. Bom waktu maksud saya untuk saat ini memang belum dibahas, belum banyak orang yang bicara. Tapi nanti pada momentumnya itu akan, yang namanya netizen kan ada maha benar.
Tapi sebelum itu izinkan saya bicara tentang konsep politik agar nanti narasumber yang lain, pematik yang lain bisa lebih rigid bicara tentang Pergub. Nah, kata politik sendiri itu kalau kita baca literatur itu diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles dalam bukunya The Politics. Nah, kemudian di dalam buku itu kita kenal beberapa istilah: demos itu masyarakat, kratos itu negara. Beberapa pembahasan juga kita kenal istilah zone politikal. Zone politikal itu hewan yang berpolitik, manusia yang berpolitik. Kalau manusia yang berpolitik berarti dia hewan, hanya manusia yang bisa berpolitik. Nah, dari kata-kata itu kita bisa paham bahwa di dalam fungsinya manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah, berbicara politik itu berbicara masalah kemaslahatan umum. Kalau dalam Islamnya disebut dengan maslahat. Kalau dalam literatur Barat itu disebut dengan commonwealth. Kepentingan umum. Nah, kemudian ada definisi yang rigid yang tadi itu, kemaslahatan bersama, kemudian kebaikan bersama. Ada kesepakatan-kesepakatan yang di situ melahirkan sistem politik, kontrak sosial dan lain sebagainya. Tapi ada definisi yang atau konsep yang dia lentur, dia dinamis. Seperti ketika kita bicara masalah demokrasi, tata kelola dan lain sebagainya, itu dia mengalir. Karena dia mengalir, maka tidak ada yang bisa kita pakai untuk jadi pegangan. Mana sih yang ideal, mana sih yang benar. Nah, ini saya sengaja agak filosofis ya. Bicara desa misalkan. Desa itu ontologi dari desa itu politik. Kalau sudah nyebut desa, tidak akan bisa lari dari politik. Ontologi dari politik itu kekuasaan. Kalau sudah bilang politik, maka kekuasaan. Dan kekuasaan itu wataknya rebut, pertahankan, wariskan. Itu watak kekuasaan. Dan kata Abraham Lincoln, jika Anda mau tahu karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. Dia bohong, dia belusukan, tapi ketika dia dapat kekuasaan, kelihatan kiranya. Dari kekuasaan kita bisa membuat orang kaya menjadi miskin, semiskin-miskinnya. Melalui kekuasaan kita bisa membuat orang yang miskin menjadi kaya, sekaya-kaya. Nah, instrumen itulah yang mesti kita bongkar dalam praktek PAW nanti. Nah, dalam Islam kan ada normal, ada devian. Normal itu yang ideal, kemudian yang devian itu penyimpangan-penyimpangan. Pertama, mari kita bicara tentang normal dulu. Dalam Islam itu kita diarahkan, ada pakem, misalkan innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumul bil. Jadi karena saya kan harus keluar. Tuhan menyuruh kamu memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya itu maksudnya yang adil dan amanah. Ya, yang adil dan amanah. Yang bukan adil dan amanah. Yang adil dan kalau dia misalkan amanah saja tapi tak pinter, misalnya kades ini dia amanah tapi tidak pinter, tak bisa komputer, kemudian karena pengaruhnya dia dipilih. Karena memang di Pergub kita itu tidak melihat
nggak ngelihat pinter enggaknya, postur anggaran dia paham atau enggak. Yang penting dia bisa ngaji, lulus. Yang penting dia bisa baca kitab suci, lulus. Nah, itu juga blunder sebenarnya ya, tanpa melihat kapabilitas. Itu yang pertama. Sudah ada pakem bagaimana agama mengarahkan kita, memberikan amanah suara kita kepada seseorang. Nah, dalam konteks PAW nanti itu kan ada yang musyawarah mufakat, kemudian ada yang pemilihan kalau ada kesepakatan di antara masyarakat di desa. Nah, yang mau saya gugat sebenarnya, pemimpin ideal itu lahir dari pemilih yang cerdas, idealnya. Cuman dalam proses PAW nanti perwakilan 5 orang, kalau di Pergub itu saya lihat 9 kriteria tokoh, tapi minimal 5 per dusun. Nah, pertanyaannya, tokoh yang 5 ini siapa yang punya hak, yang bisa memilih, menentukan siapa yang akan jadi kepala desa, menggantikan yang kades yang berhenti, meninggal, dan mungkin pidana. Nah, kalau kita lihat di situ ada peluang Pak Kades. Peluangnya apa? Peluang incumbent ketika dalam prosesnya itu menguasai sumber-sumber resources, itu dia bisa kondisikan siapa penerusnya, penerus untuk jadi kades lanjutan. Apalagi kalau dia nyalon dewan, bisa saja kepentingan kemudian tokoh-tokoh yang tadi itu memang sudah dikondisikan sejak awal, dikondisikan, kemudian dia akan memilih, karena di dalam kesepakatan siapa tokoh itu juga masih ragu. Tokoh apakah dia patron klien, dia punya jamaah atau dia punya sertifikat, punya SK. Misal kalau dia punya SK penghulu desa, tokoh, tapi selama ini penghulu desa ya orang kades, tim sukses kades dulu. Terus kedua RT dan lain sebagainya, banyak kriteria. Yang itu kita khawatirkan PAW ini juga hanya formalitas belaka, hanya formal. Nah, ini tawaran saya mesti ada uji publik, tokoh-tokoh, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang netral. Kalau tidak begitu, siapa yang punya uang? Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk ya. Keniscayaan demokrasi kita selalu dinamis. Ini membuat demokrasi kita bisa dibawa kemana saja. Mau kepentingannya incumbent, mau kepentingan misalnya donatur dan lain sebagainya, bisa saja sebenarnya. Tapi dinamisasi proses demokrasi kita di desa ini agak sedikit, karena mungkin lebih dekat dengan masyarakat, sehingga memang perlu kehati-hatian. Seperti yang disampaikan tadi, bahkan ada salah satu calon kepala desa dulu tidak lulus jadi calon gara-gara nggak bisa ngaji. Apa urusannya ADD dengan ngaji itu? Nah, mungkin nanti Pak Hamdin yang jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka bermusyawarah terkait dengan hal yang sangat mulia, yaitu kepentingan pilkada PAW di desa. Begini, sebentar ingin saya ceritakan dulu pengalaman kami di DPRD, ya, ketika kami melaksanakan pilkades.
di mana pilkades itu ada dua, pilkades serentak dan pilkades PAW, sebagaimana diatur di dalam Perpres 20, dan itu terjadi 3 kali perubahan, yang mana terakhir perubahannya Pergub nomor 17 tahun 2021. Pada kesempatan ini ingin juga saya sampaikan untuk pilkades kemarin, alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar dan kualitasnya secara kuantitatif saya anggap meningkat, karena dari segi partisipasi yang awalnya 26% menjadi 60% dan alhamdulillah tidak ada gugatan. Nah, kembali kita ke topik utama, yaitu terkait dengan pilkades PAW, di mana kami di DPD memfasilitasi telah banyak desa yang melaksanakan pilkades PAW. Di antaranya misalnya Giri Tembesi, Labuan Mereng, Mekar Batu Mekar, ya, Jati Sede dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu juga bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi yang kami harapkan. Ya, tentunya di tengah-tengah masyarakat timbul gejolak kecil lah, anggaplah seperti yang Pak akademisi lontarkan tadi, itu juga tidak lepas dari pertanyaan, ya, di mana timbul pertanyaan seperti apakah tokoh yang akan mewakili tersebut, apakah ada pengakuannya dalam bentuk sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, tentu ini juga kehadiran kami tidak secara terbuka, kami dengan lapang dada menerima apapun masukan untuk kebaikan kita, ya. Karena begini, setiap aturan itu tidak ada yang sempurna. Pasti semua peraturan itu kalau dikritisi ada kelemahannya. Nah, ini kembali lagi ke tokoh tadi itu. Nah, ini ada juga pendapat dari masyarakat, dia kembali melemparkan contoh tokoh yang dianggap tuan guru misalnya, ya, di mana tuan guru itu dikatakan tuan guru oleh masyarakat. Rata-rata tuan guru yang selama ini tidak punya sertifikasi, ya, tapi masyarakat yang mengaktualisasikan yang bersangkutan sebagai tuan guru. Bahkan sedikit saya cerita ini, tidak perlu saya sebutkan namanya. Kalau di Lombok Barat, di Royah Kota Santri lah, itu disebut ustaz, ya. Tapi kalau dia ke Kota Mataram, naik grade-nya menjadi tuan guru. Nah, itu artinya di situ ada penilaian masyarakat terkait dengan ketokohan tersebut. Nah, dari dasar pemikiran tersebutlah maka kami memberikan jawaban untuk sementara kepada panitia PAW terkait dengan perwakilan yang akan dianggap sebagai tokoh itu berdasarkan kesepakatan. Okay? Nah, tapi nanti ketika misalnya ada perkembangan yang lebih yang lebih bagus, kalau kita ada standarnya, tokoh-tokoh tersebut dijadikan tokoh, tentu kami juga akan siap untuk melakukan perubahan di rumput tersebut. Nah, ini itu. Dan selama ini memang ketika kita melaksanakan PAW itu ada maksud paling banyak 5 orang perwakilan dari dusun, ya, yang akan diwakilkan untuk mengirim PAW pilkades tersebut. Namun itu karena bahasanya paling banyak 5, ada beberapa desa juga melakukan tidak memaksakan diri harus 5, tapi berdasarkan proporsional penduduk yang ada di masing-masing dusun tersebut. Sehingga misalnya kalau 5 dusun tidak mesti mutlak 25 orang, tapi bisa kurang. Misalnya 1 dusun karena proporsional penduduknya sangat kecil, bisa 2 atau 3. Nah, itu kesepakatan yang ada di desa ketika terjadi PAW. Nah, itu. Nah, ini menarik menurut pendapat saya juga terkait dengan ketokohan ini. Kami juga sempat berpikir seperti itu, ya. Karena apa? Karena ketokohan ini karena tidak ada sertifikasinya, sehingga sering kali terjadi debatable,
di tengah-tengah masyarakat, siapa yang akan dijadikan contoh sebagai wakilnya itu. Nah, itu. Nah, mungkin itu dulu Pak Mas, nanti akan nambah dari Pak Hamdi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi alhamdulillah pilkada serentak kita aman, terkendali. Itu ada dua kemungkinan. Satu, dia memang paham regulasi. Yang kedua, memang nggak tahu regulasi, makanya acak aja. Silakan Bang Andi. Terima kasih rekan-rekan semua. Ini tidak ada untuk mendadak Pak Kadis, sama-sama kita ya. Ada Pak Kadis, malah Kadis ada. Nah, kita sesama rekan diskusi lah. Tapi jangan debat Pak. Kalau debat itu yang selevel, artinya nanya. Posisinya Pak Kos juga nanya. Kalau debat kan debat itu yang selevel kan. Ini kan apalagi Pak dosen ini kan tahu di depan ini. Duduknya aja paling tinggi. Harusnya nanya gitu. Pasnya apa? Itu juga bisa ditebak Pak. Itu ini santai, slow. Gini, jadi juga dalam penyusunan regulasi ini memang dari awal Pak, rekan-rekan semua kita libatkan, dari akademisi juga kita libatkan. Namun memang seperti yang disampaikan rekan sebelah saya, tidak ada aturan yang ideal. Saya kepingin dari forum ini juga bisa menghasilkan nanti suatu rekomendasi yang bisa untuk memaksimalkan isi dari pergub ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait tentang masa kades hanya bisa ngaji, bisa jadi kades. Ini memang saya juga mau nanya sebenarnya. Definisi takwa itu saya juga sangat setuju Pak. Kalau kita tanya Pak dosen, tentu tidak sependapat juga dengan definisi hanya menandatangani pernyataan bertakwa di atas materi dan setidak-tidaknya mampu membaca kitab suci. Bagaimana kalau kitab suci yang lain masa itu dianggap bertakwa? Ini saya yang lain, jangan saya. Ini artinya itu ruang debat, ruang publik. Silahkan kita mulai berpendapat. Okay? Saya kepingin selesai ini. Ada rekomendasi definisi di agama udah jelas. Pak dosen, namanya bertakwa. Mungkin seideal-idealnya orang bertakwa kalau di agama kan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Tentu siapa sekarang yang bisa seperti itu? Katanya host tadi, siapa yang punya banyak uang, terang terpilih kok. Tapi kebetulan juga mungkin dia orang bertakwa juga kan? Mungkin tangan itu dia. Iya. Nah ini artinya ya memang aturan di dunia ini yang ada. Sama dengan di agama kita. Saya juga kadang-kadang suka merenung Pak. Contoh kayak sekarang saja, saya sama Pak Heri, Pak dosen, Pak Dedi. Pak Dedi minta Pak Fandi, saya pamit pulang. Ditelepon sama temannya, mana Pak Dedi? Kok pulang? Coba tanya istrinya, belum pulang. Nah, kata pulang ini menurut siapa? Nah itu katanya. Itu namanya perbedaan. Tidak bisa kita harus paksakan menurut pendapat kita, ya tidak bisa. Kembali ke PAW, Pilkades PAW ini memang hanya meneruskan ya sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan, dan sisa masa jabatannya itu lebih dari 1 tahun. Hanya menyelesaikan sisa, artinya mungkin saja tidak punya visi misi karena hanya meneruskan. Ini perlu dipahami. Mungkin ada rekan-rekan kita yang mau calon Pilkades PAW ini lah. Ya, kita doakan semua supaya bisa terpilih ya. Ya memang seru di Pilkades PAW ini Pak. Seru.
Saya anggap seru, tapi alhamdulillah selama ini aman. Karena seperti tadi, yang menentukan tokoh misalnya, sertifikatnya mana? Oh ini tokoh pemuda, apakah umurnya berapa? Nah ini kan tidak akan selesai. Makanya kita atur itu perwakilan 5 orang dari unsur tokoh-tokoh tadi, ya tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, melalui musyawarah dusun. Dia yang lebih tahu Pak siapa tokoh-tokoh yang ada di dusunnya. Cuma dibatasi maksimal 5 orang per dusun. Namun penerapannya ya kadang-kadang beda-beda. Dusun A dan dusun B kadang-kadang perwakilannya bisa beda Pak. Karena bahasanya kan maksimal 5 orang. Tergantung jumlah warga yang berhak memilih. Itu juga bisa menentukan. Contoh kemarin di desa Kramajaya, beda dusunnya beda perwakilan. Tapi itu harus ditetapkan dengan keputusan BPD nantinya. Berapa jumlah perwakilan per orang, per dusun untuk menjadi pemilih atau peserta musyawarah desa khusus tentang pilkades antar waktu. Nah itu mungkin yang bisa saya tambahkan penjelasan Pak Kabit tadi. Baik teman-teman, tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait dengan PAW dan tanpa sadar kita sebenarnya agak tertipu dengan perbup ini. Boleh dibaca, kalau saya boleh bacakan pasalnya terkait dengan pasal 73 ayat berapa ini? Ayat 6 5 dan 6. Sebelum kita lanjut, unsur masyarakat sebagaimana masuk ayat 4, tokoh adat, tokoh bla 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 sampai K. Ayat 6-nya unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf K. Artinya spesifik yang huruf K sebenarnya, yang 5 itu bukan tokoh yang lain. Dalam pemikiran saya itu kita bedah. Pertama, persoalan pertamanya itu. Kemudian ini rese Indonesia ini sebenarnya selalu mau menstrukturalkan hal-hal yang kultural. Tokoh itu kan kultural, tapi itu mau sampai masuk pasal-pasal. Nikah itu boleh, mau kecil mau besar boleh, tapi diharuskan lewat luar. Kemudian ada sertifikasi untuk motif. Wah luar biasa. Memang agak rese Indonesia ini. Nah resenya ini kita bahas sekarang. Saya minta dari teman-teman. Pertama saya minta dari teman-teman PMI, silakan untuk mengkritisi pasal-pasal yang terkait dengan PAW ya, spesifik PAW, jangan pilkadesnya. Kalau pilkades udah terlalu banyak yang harus kita kritik masalahnya. Jadi khusus spesifik di PAW ini satu pasal saja dulu untuk kita berikan sumbangsi nanti ke PMD untuk memberikan perbaikan dalam pergub tersebut. Kami silakan. Hari depan dari akademisi maupun pemerintah daerah di bidangnya. Jadi ada beberapa hal yang menarik terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini yang seharusnya mulai zuhur. Pertama saya mulai dari apa sih politik secara penuntutan sekarang. Sesuai dengan telaah yang kita bangun setiap saat, ada konsentris ketika yang dari umumnya politik untuk rasa kebersamaan dan bersama dikhususkan lagi menuju pengelolaan kebijakan dan pengelolaan kekuasaan. Jadi itu sebagai konsentrisnya. Jadi hal ini terkait juga dengan bagaimana pengelolaan di taraf paling bawah lah, yang kita sebut di pemerintahan desa. Termasuk dengan regulasi penaikan pemimpin, pemilihan pemimpin, atau dalam konsen kita pada sore hari ini adalah bagaimana mekanisme PAW itu. Kan di sana disebut yang saya mau kritisi adalah di alinea yang ke-6 masalah 5 masalah tokoh-tokoh tadi. Kenapa yang diserap adalah tokoh? Maksud saya kan serapan rasa keterwakilan rakyat yang harus diberikan. Sedangkan ketokohan itu kan wilayahnya abstraksi.
Sedangkan keterwakilan rakyat harusnya kalau memang harus dipasarkan ke tokoh, harusnya ada simbolisasi untuk apa yang menjadi keputusan komunal dari rakyat itu sendiri. Saya rasa seperti yang dikatakan oleh Bapak yang di tengah tadi, lebih tepatnya kalau saya pribadi sebagai mahasiswa, kita lakukan mustus lah caranya. Kenapa mustus? Awal-awal dusun saya bisa dibuat dengan persatuan persepsi para masyarakatnya, bukan embel-embel tokoh, apalagi di alinea selanjutnya ada disahkan oleh BPD katanya. Kan rentan terjadi politisasi ketika itu harus disahkan oleh BPD. Dia yang memilih dan menetapkan siapa yang menjadi wakil dari masyarakat di dusun tersebut. Misal yang diusulkan dari saking banyaknya tokoh, ada 5, 6, sampai 8, kemudian ditetapkan oleh BPD, itu kan rentan terjadi politisasi atau kolusi-kolusi lain. Kenapa tidak diberikan hak penuh kepada masyarakat dusun itu sendiri yang merasakan, oh ini yang bisa mewakilkan saya, walaupun tanpa embel-embel tokoh maksud saya. Jadi itu yang saya kritisi, Pak. Terus mungkin itu saya dari saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sesepuh, senior, abang-abang sekalian, langsung saja. Jika pendaftaran ditunda sampai sebatas waktu penundaan oleh BPD itu belum juga terpenuhi unsur 3 orang, maka musyawarah desanya ditunda lagi. Itu ditentukan oleh BPD. Nah, saya melihat di situ ada semacam kekosongan juga, sampai batas mana. Nah, ini kan akan menjadi semacam bumerang bagi desa itu sendiri. Kalau misalnya dia ditunda sampai batas waktu yang tidak jelas, anggap saja sampai beberapa bulan itu calon itu belum juga terpenuhi 3 orang, maka sampai kapan? Apakah PAW-nya nggak jadi? Apakah nanti akan kembali kepada unsur PNS yang akan menggantikan? Ini kan perlu ditetapkan juga. Jadi karena salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam hukum itu dia harus mengandung unsur kepastian. Nah, ini saya lihat tidak pasti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini kan posisi aklamasinya sulit kita temukan, ya kan? Itu yang tidak ada diatur di situ. Yang kedua adalah masalah yang tadi itu unsur-unsur itu. Justru yang saya lihat di situ, jika saya baca unsur-unsur pasalnya, saya melihat ada potensi konflik yang lumayan di situ. Karena jelas ketika kita berbicara kepentingan, maka ada saling singgung menyinggung. Nah, jika aturannya begitu yang tidak pasti begitu, maka besar potensi. Ini bukan subjektif, tapi kemungkinan itu bisa terjadi. Dan hukum dalam perbuk ini tidak melihat itu, saya lihat. Tidak melihat itu. Jadi tidak rigid dia mengatur. Kira-kira begitu. Anda, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gara-gara perbuk ini dibuat, saya sampai berurusan pilkada itu selama setengah tahun bergelut di pengadilan. Jangankan hanya pasal 70, pasal persyaratan saja itu sudah sampainya 6 bulan untuk mengkelirkan dan menunggu hasil keputusan pengadilan bahwa itu dikatakan sah atau tidak. Jadi dari pasal 70 ini kalau kita runut ya sedikit sampai ke bawah, lebih baik dihapuskan saja untuk PAW untuk syarat-syaratnya. Tinggal 7 PNS saja sudah clear. Kalau tidak mau terjadi konflik itu. Karena rentan sekali kalau kita berbicara pemilih ini yang wajib per dusun itu dikatakanlah dia 5 orang per dusun. Dari 5 orang per dusun ini implementasinya saja kalau musyawarah dusun dilakukan itu paling kadus saja sama BPD yang menyepakati bahwa ini milik kita dusun ini. Hanya implementasinya, maksudnya ketika berbicara di bawah itu hanya kesepakatan antara kepala dusun, BPD, kemudian penghulu, clear APBDes-nya, perencanaan dan sekian-sekian. Apalagi ini untuk menentukan siapa pemimpin pengganti walaupun tidak memiliki visi misi tadi, Pak Hamdi. Tapi kan kita berbicara psikis politisnya, yang dimana selama 1 tahun saja itu bisa mempengaruhi
siapa yang akan memilih dia nanti ketika masa jabatan itu selesai. Ini kan lebih Nah, di poin-poin ini yang menjadi titik sentral itu di ayat 5 ini yang 11 kalau tak salah persyaratan. Di situ ada kata atau, berarti 10, tinggal memilih saja antara kelompok miskin dengan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, yang anehnya di sini ini mekanismenya sama seperti pilkades. Mereka berdaftar sudah persyaratan itu sama seperti pilkades. Nah, kalau pilkades terkait dengan syarat kemudian pelaksanaannya itu jelas regulasinya, mulai dari dia pendaftaran sampai dia penetapan. Nah, PAW ini dia tidak melalui mekanisme di atas, hanya ditentukan oleh masing-masing dusun itu 5 orang. Padahal ini jabatan yang menentukan dia selama 2,5 tahun kalau yang sekarang PAW. Kecamatan Lembar itu baru pertama kali dia PAW ini menjadi catatan besar, dan 2 desa ini bisa dikategorikan rawan konflik, di mana satu kecamatan Lembar itu Lembar Selatan itu seperti kata Pak Agus itu bom waktunya, dan di situ kepentingan banyak. Calon saja di Kecamatan Lembar, terutama di Lembar Selatan itu hampir 11 orang. 11 orang calon DPR saat ini yang punya kepentingan terkait dengan itu. 13 calon DPR di Lembar Selatan. Kemudian beralih lagi ke Desa Mariji Timur. Kalau kita runut, di situ ada 2 agama yang harus yang harus dikelirkan. Ada Muslim dan saudara kita yang Buddhis. Itu ini. Terlebih lagi ketika berbicara politis, Marije Induk saja itu konflik gara-gara politis. Nah, gitu ini. Belum lagi kita berbicara di situ. Kalau berbicara tokoh, yang paling jelas di sini adalah kelompok-kelompok ini yang lebih jelas, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perkebunan, sebagainya. Itu jelas karena dia punya legal standing kelompok ini. Misalnya kelompok pertanian dia sudah terlegas dulu di dinas terkait untuk mendirikan kelompoknya. Kelompok tani pun begitu. Nah, bagaimana kalau tokoh-tokoh agama ini yang tidak secara pasti ada? Taruhlah misalkan di dusun Lembar misalkan, di Lembar Timur misalkan, di situ tidak ada label ustaz, apalagi tuan guru yang kita katakan itu tokoh. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Bolehlah kalau misalkan di dusun Puihan, di situ dia punya pondok, dia punya tokoh pendidikan di situ ada. Nah, kritis di Desa Lembar Selatan itulah tokoh agama itu. Jangan-jangan nanti satu orang itu bisa suaranya 2, kelompok pendidikan sama kelompok agama. Ini. Kemudian beralih lagi ke tempat yang lain. Kalau kita petakan di Lembar Selatan yang sudah pahami, yang sebentar lagi akan menjadi bom waktu seperti Pak Agus katakan tadi, belum apa-apa orang sudah digerilya. Bahkan sampai berbicara dari unsur ini, apalagi dia sudah ditentukan harinya. Baru sekedar mengusulkan diri untuk berhenti saja sudah ruwetnya minta ampun, mencari delik loh bahasanya Fauzi itu, bahasanya Pak Kadis ini kalau beracara itu yang bagus saja harus kita carikan delik untuk dia menjadi jelek. Jadi kalau saya dihapus saja pasal 70 dan ke bawahnya terkait dengan PAW, diganti saja oleh PNS, diketok oleh Bupati. PNS ini sudah regulasi clear, tidak ada. Begitu Pak Os. Silakan semuanya saya serahkan ke pemateri, mulai dari definisi tokoh saya minta ini dari akademisi. Tokoh ini sebenarnya apa sehingga nanti enak. Jadi Pak Amdi kemarin saya nulis buku judulnya Runtuhnya Karisma Tuan Guru. Jadi bukan Tuan Guru secara personal, tapi definisi tentang Tuan Guru itu sudah bergeser.
menjadi tuan guru hari ini cukup punya pondok pesantren, kemudian naik haji, apalagi kalau ada promotornya di mana? Di media sosial. Terus kedua di tempat itu ketika kuburan ada promotor. Ya, ada promotor tuan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh ini kan pemberian. Tokoh itu pemberian, legitimasi dari masyarakat. Nah, kemudian sangat geli kita. Kemudian kemarin ada temuan Tuan Guru Suki Sasaki S3 ini terkait dengan rekonstruksi Tuan Guru. Beberapa narasi ingin mengarahkan kampus itu untuk mensertifikasi Tuan Guru. Cukuplah sebenarnya guru dan dosen itu sertifikasi, jangan sampai Tuan Guru. Apalagi hari ini telah terjadi beberapa pergeseran definisi. Dulu kita sebut haji itu ketat, sekarang jalan-jalan itu orang jalan-jalan saya jadi haji, umroh doang hari ini umroh kan. Nama maksud saya harusnya ada yang jalan sehat lagi. Ada jalan sehat bisa jadi haji. Artinya kalau sudah jadi haji itu strata sosialnya berubah. Kalau dulu orang bicara untuk pelayanan publik, Anda ini siapa? Selamat datang Pak Yusuf. Sila. Anak-anak raja yang dilayani pertama kali. Yang kedua, Tuan Guru hari ini haji. Nah, saya ingin kembali ke tokoh. Tokoh itu pemberian masyarakat, legitimasi masyarakat. Dan tidak bisa sebenarnya negara ataupun kampus itu memformalisasi ketokohan itu, tidak bisa. Termasuk perlu, karena dia dinamis. Hal yang dinamis itu tidak perlu sebenarnya diatur-atur. Nah, tadi katanya Pak Salma itu logis ya. Kalau memang calon penerus atau calon kades penerus yang PAW itu dia tidak buat visi misi, dia hanya meneruskan itu, tak perlu sebenarnya calon baru, cukup PNS, clear. Cuman lagi-lagi yang namanya politik itu dinamis dalam arti ada ruang-ruang masyarakat hak suaranya, karena kemarin sempat. Selain itu penting juga kita pikirkan alternatif lain. Nanti kata tokoh itu kita legowo dia, maka siapa yang lolos di CAT itu di tahap CAT ya, jangan wawancara itu kan penuh dengan politik. Yang jadi malapetaka itu ketika panitianya yang menerima langsung ada aturan A yang dilakukan dengan tokoh yang tadi diproduksi oleh BPD. Ya, BPD mungkin gontok-gontokan selama ini sama Kades. Kades punya kepentingan dari kadesnya ingin intervensi. BPD juga ingin intervensi nanti menciptakan tokoh-tokoh baru, tandingan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi gesek-gesekan. Nah, maksud saya mesti ada kapasitas-kapabilitas yang diukur. Maksudnya tokoh tadi itu ya daftar CAT, daftar ya sebagai tokoh. Unsur apa, kemudian nanti dites. Nah, kalau 10 yang nyalon, 5 yang lolos di tiap dusun, mereka lah yang lulus, yang memilih. Ini alternatif mungkin agak nyeleneh, tapi untuk meminimalisir konflik itu lebih efektif. Itu Pak. Takutnya nanti yang disalahkan yang buat CHT-nya. Itu cuma politik juga. Silakan Pak. Sedikit saya luruskan ya tentang pilkades penggantian per waktu. Yang pertama ada perubahannya, ada perubahan pertama sama perubahan kedua. Perubahan ketiganya itu tidak menyentuh masalah pilkades per waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di aturan yang lebih tinggi ya, dari Perbuk ini
batas minimal calon untuk pilkades antar waktu minimal 2 orang, Pak. Bukan 3. Minimal 2 orang. Maksimalnya 3. Boleh 2, boleh 3. Kalau gimana kalau kurang? Ya, kalau kurang itu harus ada perpanjangan waktu pendaftaran. Kalau lebih dari 3 ada seleksi tambahan. Makanya harus bisa 2 atau 3. Ini itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya tentang misalnya bagaimana kalau contoh kasus sebenarnya yang di Tempos, Pak Bos, yang di Tempos itu memang setelah diberhentikan itu sisa masa jabatannya kurang dari 1 tahun. Waktu pertama itu hanya pemberhentian sementara. Ada juga teman dari Pak Salman tadi, bagaimana kalau PNS saja sudah? Saya setuju kalau PNS, Pak, tapi aturannya memang yang ketika diberhentikan memang harus PNS dulu, baru dia yang mempersiapkan anggarannya, kemudian penjabat. Setelah diberhentikan ada penjabat, dia kadis juga itu lebih dari mungkin macam alasan kok. Mungkin kayak juga yang lain berontak kan, kapan dikasih waktu? Kalau saya selaku PNS itu penjabat sementara hanya sampai pelantikan pilkades yang waktunya. Itu ya. Jangan hanya ditanya-tanya, perlu dikasih masukan juga seperti apa. Nah, itu yang kita perlu dapatkan hari ini. Bagus tadi dari akademisi ya, kritisi masalah hukumnya. Cuma ya mungkin perlu diperjelas dulu lah sebelum mengkritisi, atau mungkin kita diskusi. Tapi ini forumnya sangat bagus ini. Saya terima kasih Pak Haus ini. Acara pilkades ini sampai menjadi perhatian publik lah. Nah ini kan karena banyak kepentingan. Kita sudah gelarnya mau jadi kepala desa, apakah mau turun jabatan atau seperti apa? Ya tapi itulah manusia, sekali manusia. Tidak lah, malaikat berdiri kalau seperti itu. Itu mungkin dari Pak. Ya lanjut aja ya. Nah ini kalau saya ibaratkan filosofis kita bertemu ini ibarat kita belagak lekong belah. Oke? Lekong itu akan bermanfaat bila dia belah. Keinginan yang terjadi di lapangan. Namun sayang sekali di sini bagian hukum tidak hadir kan? Ketika bagian hukum hadir bisa nanti menjelaskan secara ringkih bagaimana aturan hukumnya. Jadi kami bekerja membuat draft aturan-aturan itu tidak terlepas dari koreksi bagian hukum. Sentral kita ini tempat persoalannya, yaitu di pembuat regulasi. Karena sebaik apapun kita, kalau sistemnya rusak, maka orang baik itu akan dipaksa untuk jadi tidak baik, akan menjadi jahat. Tapi di sistem yang baik, maka orang jahat itu akan dipaksa untuk menjadi orang baik. Oleh karena itu 2024 nanti pilih yang terbaik. Ya. Perlu kita kumpul ini, kemudian memberikan masukan kalau tidak kami ragukan sebenarnya pelaksana. Sebagai titipan saja ini, pertama hari ini kalau kita berbicara soal kepala desa yang maju menjadi caleg, mereka pasti sudah membuat pernyataan pengunduran diri. Dan itu dia harus melampirkan surat bukti diterima surat pengunduran diri di PMD. Artinya PMD sudah tahu siapa-siapa kandidat yang mundur karena dia maju. Yang kedua, tidak hanya kepala desa, tapi ada BPD, ada beberapa instansi lain yang wajib mengundurkan diri. Dan itu kemudian ketika masuk di pencalonan, maka dia harus memiliki KTA, kartu tanda anggota sebagai anggota partai. Nah, kalau berbicara secara kode etik dan sebagainya, apakah ini sudah beres kira-kira? Ini jadi pertanyaan kan. Di sisi lain akan menunggu kapan Bupati akan menurunkan keputusan bahwa orang yang mengundurkan diri ini bisa diberhentikan. Di sisi lain dia sudah terdaftar di partai, sementara undang-undangnya tidak boleh pengurus partai menjadi atau anggota partai menjadi kepala desa atau BPD. Nah, mungkin ini saja yang ingin saya titip pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dicerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi, bagus sebelum sida terakhir.
Terkait dengan wajib ini sebenarnya kita tidak lihat kalau calon PAW-nya paham regulasi. Nah, misalkan di poin H, perwakilan kelompok perempuan, di situ ada PKK, kemudian ada kader-kader kesehatan. Tinggal regulasinya kalau 2 itu saja, kalau dia 55, misalkan desanya 5-25 dari PKK. Kemudian kader kesehatan 5 lagi, dia itu sudah 50 orang. Ya kan? Nah, kalau calonnya paham regulasi terkait itu, siapa yang akan menjadi sasaran untuk jadi pemilih, kan? Itu baru kelompok perempuan. Kemudian petani yang lebih banyak. Ya, di mana satu desa itu dia harus memiliki kelompok tani itu minimal 1 yang tersebar di masing-masing dusun. Taruhlah kelompok tani itu sama dia dengan 55 tadi itu, berarti dia sudah 75 suaranya, ya kan? Kemudian tokoh pendidikan. Nah, ini tokoh pendidikan mungkin bisa dipresentasikan. Bisa saja di dusun sana itu tidak ada tokoh pendidikannya. Maksudnya yang guru misalkan, mau dia guru PAUD, mau dia guru TK, mau dia SD dan sebagainya. Dan ini jarang sekali. Tinggal disisir saja untuk penambahan sekitar 80, dia sudah dapat suara dan bisa jadi juara itu. Kalau mekanismenya pemilihannya sama. Sekali lagi kalau calonnya paham regulasi, kalau tetap ini disahkan menjadi regulasi PAW. Nah, yang jadi masalah sering terjadi kontra ini kan di tokoh-tokoh ini. Yang kategori tokoh seperti bahasa Pak Agus itu, kalau mau jadi tuan guru cukup buat pondok saja, kemudian ke Mekah jalan-jalan berhadiah tadi itu sudah bisa jadi tuan guru, dan itu banyak. Nah, itu kan kecil kemungkinan kalau kita berbicara tokoh agama itu paling urutannya yang penghulu saja yang 2 orang. Tidak mencukupi 5 itu. Kembali ke poin terakhir yang sesuai dengan sosial kemasyarakatan. Paling 1 suaranya. Kalau memang ada bukti silahkan. Karena kepala desa itu salah satunya dilarang menjadi pengurus parpol. Kalau anggota memang tidak disebut. Nah, yang nyalon ini kan tidak mesti jadi pengurus parpol. Nah, pemunduran pemberhentiannya nanti bukan karena misalnya ada yang pengurus parpol, Pak. Tapi kan kita tidak tahu karena belum ada bukti dan surat resmi dari DPD, dari masyarakat, maupun dari siapapun, ya kita masih menunggu sifatnya kan. Tapi kalau bisa dibuktikan silakan lapor melalui BPD. Nanti BPD mungkin bisa konsultasi ke kami dan ada prosedurnya, ada prosesnya. Saya kira itu ya masuk. Jadi yang saya tunggu-tunggu adalah saya pengen dengar dari bapak-bapak sekalian apa yang kemudian menjadi tindakan selanjutnya setelah kita berdiskusinya agar kemudian tidak hanya terdengar seperti diseminasi saja. Jadi sebelum ada ribut-ribut isu PAW, mungkin ini peraturan kita revisi atau bagaimana itu kan perlu dilaksanakan mungkin. Sekian. Memang sebelum memberi masukan mungkin bisa dipelajari dulu. Jangan kayak debat tapi kok mau belajar. Nah, ini kan tidak harus kira. Pelajari dulu produknya, kira-kira di mana letak kurang pasnya. Nah, silakan kritisi. Kami siap Pak untuk menerima masukan, kritikan, apapun namanya silakan untuk kepentingan kita bersama. Alhamdulillah ya. Diskusi yang sangat menarik, diskusi yang interaktif, dan insya Allah produktif, menghasilkan sebuah konklusi yang positif sebagai bahan masukan dan rekomendasi kepada otoritas ya untuk bagaimana mendesain kembali regulasi kita tentang pilkada sini. Insya Allah ya, apa yang kita diskusikan di sini ya akan kita sampaikan kepada pimpinan ya, pengambil penentu kebijakan untuk sekali lagi bisa mungkin ya memperjelas norma-norma yang masih kabur di perbuk itu, kemudian mengharmonisasikan
kira-kira mana ketentuan-ketentuan yang masih bertentangan dengan kaidah, asas dan peraturan yang lain yang lebih tinggi misalnya, dan juga mungkin ada pengaturan-pengaturan yang masih kosong yang perlu diisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, sekali lagi bahwa Perbuk adalah sebuah produk hukum dan kita tentu tidak harus kaku dengan itu ya. Kalau di ilmu hukum itu ada istilah sosiologi hukum, di ilmu sosiologi hukum itu ada istilah atau ada gium bahwa perkembangan peradaban manusia itu ya, dengan segala macam dinamika sosiologis yang terjadi itu selalu lebih cepat daripada hukum atau aturan itu sendiri, sehingga aturan yang baik, produk hukum yang baik tentu harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan keadaan sosiologis masyarakat. Alhamdulillah tadi banyak masukan Pak Kabid dan Pak Hamdi, mungkin bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan Perbuk kita ke depannya. Saya melihat tadi misalnya ya, masih ada kekaburan terkait dengan belum ada kejelasan tentang kriteria, misalnya tokoh yang akan ditunjuk untuk Musdes memilih kepala desa pengganti antar waktu. Nah, ini mungkin perlu diperjelaskan seperti itu, di penjelasan atau di batang tubuhnya. Dan juga tadi kenapa kok BPD tidak bisa memilih ya? Nah, itu pertanyaan juga dari beberapa tadi teman-teman. Padahal BPD sendiri perwakilan masyarakat ya. Dan tokoh juga yang dipilih dulu dari perwakilan tokoh masyarakat ya. Tapi sayang sekali memang di undang-undangnya mungkin ya, dari Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, PP 43 sampai keturunan ke bawah itu memang jelas diatur di situ bahwa BP itu hanya sebagai wasit di situ. Dialah yang memilih panitia pilkades, menunjuk tokoh-tokoh itu ya, melalui mekanisme yang dari dusun tadi kemudian naik ke desa segala macam yang akan memilih kepala desa pengganti antar waktu. Terakhir ya, saya pikir kita sepakat ya bahwa Dinas Arsip Perpustakaan Daerah ini kita jadikan sebagai rumah literasi besar kita ya, untuk membahas, membedah, mengkaji segala sesuatu apapun persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat ya, untuk kita carikan solusinya di sini. Kita diskusikan di sini, kemudian tentu akan menghasilkan konklusi ya sebagai saran tindak, masukan, rekomendasi kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan yang terus lebih baik dan populis untuk ke masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih ini kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan meluangkan waktunya di tempat ini. Terima kasih Pak Kabid, luar biasa. Terima kasih Pak Hamdi, luar biasa. Ya, terima kasih Pak dosen, ya, Pak Dedi yang luar biasa. Terima kasih Pak Anto, Pak Salman, Pak Tajudin, host kita yang luar biasa dan biasa dilihat. Beliau ini adalah praktisi kepala desa yang tentu tahu ya seluk beluk apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan insya Allah mewakili ya perasaan, kondisi kebatinan semua kepala desa di Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih kepada mahasiswa yang memang kita selalu mengharapkan masukan idealisme dari seorang mahasiswa ya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, banyak orang yang mengatakan bahwa itu kan teori, prakteknya lain. Jangan salah Bapak Ibu sekalian. Teori itulah kristalisasi dari serangkaian uji coba praktik yang dilakukan pengalaman orang-orang terdahulu yang kemudian dijadikan sebuah teori yang berlaku sebagai kesepakatan idealisme universal bagi semua orang. Jadi sebuah peraturan yang baik itu juga tentu harus berpedoman kepada teori-teori akademis, sehingga dalam setiap penyusunan regulasi kita paham bahwa selalu ada semacam naskah akademik di situ ya, yang mengkaji sebuah peraturan itu baik dari segi filosofis, sosiologis maupun dari segi yurisnya, sehingga itu semua terpenuhi, barulah kemudian regulasi itu bisa menjadi regulasi yang diharapkan keberlakuannya bisa efektif dan bisa menjangkau pengaturan kemaslahatan untuk kesehatan, kedamaian, keteraturan masyarakat kita di Kabupaten Lombok Barat pada khususnya. Terima kasih sekali lagi, salam literasi. Sampai ketemu di diskusi kita yang tak kalah menariknya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.